Selamat siang, saya Michael Dawid, PPL BPP Kecamatan Maisan. Hari ini saya dapat kunjungan dari Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, Bapak Ferdi Rumincap MSI. Hari ini beliau datang memonitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh di lapangan. Saat ini sedang ada di lahan kelompok tani Anuma, Desa Tamblang, Kecamatan Maisan, Kabupaten Nias Selatan. Bisa terkendali ya. Yang sementara Ini ada Pak Kabit sementara di lahan mewawancarai ketua kelompok tani yang ada di kelompok tani Anuma, Desa Tamblang. Jadi Sobat Tani, sekarang saya berada di Desa Tamblang, Kecamatan Maisan, bersama dengan ini Bapak Ketua Kelompok Tani Anuma. Bapak siapa? Doni Bapak Lembong. Bapak Doni Lembong, bersama juga dengan teman penyuluh BKPP di Desa Tamblang, Bapak Michael Dawid, yang terus mendampingi petani kelompok tani Anuma yang ada di Desa Tamblang, yang pada saat ini sementara seperti kita lihat mengusahakan tanaman cabai keriting varietas Lado R1. Ini merupakan program dari pemerintah, Kementerian Pertanian lewat Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan. Ada bantuan benih, ada juga mulsa, baru ada pupuk organik dan pupuk anorganik SP36. Jadi itu merupakan paket yang pada bulan April ini kita lihat sudah ada yang penanaman, masih ada juga di bedengan yang di sebelah ini baru akan ada penanaman. Jadi kami terus mensupport kegiatan dari petani-petani yang ada di Kabupaten Nias Selatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanian itu tidak boleh berhenti. Jadi kita harus terus bergerak, kita terus berproduksi. Yang pasti juga teman-teman petugas dari penyuluh pertanian yang ada akan terus mendampingi dari teman-teman petani dalam berusaha tani. Ada permasalahan-permasalahan, kita akan langsung tindak lanjuti bersama dengan anjuran teknologi yang ada, agar supaya nanti hasil yang didapatkan yang pasti itu akan maksimal dan akan membawa keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Sebagai informasi, untuk lahan yang ada di hamparan ini ada sekitar 5.000, kurang lebih 5.000 pohon yang akan ditanam. Ada juga di hamparan-hamparan di di hamparan-hamparan lain yang ada di Desa Tamblang ini, ada yang siap panen. Ada yang siap panen sekitaran kurang lebih 10.000 pohon untuk cabai keriting juga. Ya, cabai keriting. Jadi luar biasa. Jadi di tengah wabah pandemi COVID-19, petani yang ada di Desa Tamblang yang sekarang ini kita bersama dengan kelompok Anuma terus bergerak. Jadi pertanian itu tidak berhenti, terus berproduksi, dan mudah-mudahan juga ini akan membawa dampak kepada petani-petani lain akan mengikuti usaha yang dilakukan oleh kelompok tani Anuma ini, agar supaya memang dapat menyediakan pangan bagi masyarakat, lebih khusus di Kabupaten Nias Selatan untuk kebutuhan cabai, dan juga masyarakat mungkin di kabupaten tetangga seperti di Kota Mobagu maupun di Bola Mongondo, karena memang pasaran dari hasil ini dijual juga, ada yang ke Kota Mobagu dan ada yang ke Kabupaten Bola Mongondo di Sulawesi Utara. Jadi demikian, dan harapan kami petani tidak jenuh-jenuh untuk bakobong. Orang bakobong apapun, bisa cabai, bisa juga orang menanam umbi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, apapun, agar supaya di tengah pandemi COVID ini ketersediaan pangan itu tetap
ada, dan itu tidak akan menjadi kelangkaan karena orang di Kabupaten Bima Selatan ini terus untuk bergerak, petani-petani terus bergerak dalam berusaha tani. Dan kami juga akan memantau terus kegiatan-kegiatan di tingkat petani, dari teman-teman penyuluh juga akan selalu hadir bersama-sama dengan petani. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan sebentar lewat ataupun ada hama, ada penyakit, yang pasti itu akan kita tindak lanjuti dengan paket anjuran teknologi yang ada. Demikian, dan semoga petani tetap semangat menjadi petani maju, mandiri, dan modern. Tetap berproduksi untuk memberi makan masyarakat, lebih khusus yang ada di Minahasa Selatan, pada umumnya di Sulawesi Utara, dan lebih luas lagi di Indonesia. Jadi demikian, kami akan memantau terus. Sekarang akan berjalan-jalan melihat lokasi-lokasi yang ada. Mungkin sebentar kita akan ke daerah panen yang sudah panen padi cabai yang siap panen, mungkin kurang lebih 10.000 pohon. Kita akan melihat perkembangannya, dan mudah-mudahan juga ini akan membawa kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan hasil dari Bapak Ibu sebagai petani yang berjeri lelah, bersuara lelah dalam mengusahakan tanaman cabai, jadi khusus cabai keriting yang ada. Jadi demikian laporan kami pada saat ini. Dan kita mungkin akan lihat sebentar ke lahan yang siap panen. Selamat siang, salam sejahtera. Saya PPL Michael David, BPP Kecamatan Maisan. Saat ini mendapat kunjungan dari Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Felby Rumincap. Beliau datang langsung ke lahan kelompok tani, meninjau, memonitoring, mengevaluasi kegiatan penyuluh dan kegiatan kelompok tani yang ada di Desa Tembelang, Kecamatan Maisan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini beliau sedang ada bersama dengan kelompok tani Anuma Desa Tembelang, Kecamatan Maisan. Mari kita lihat bersama dengan kelompok tani. Hari ini kelompok tani sedang melaksanakan kegiatan panen ke-6. Ini Pak Kabid Penyuluhan, Pak Felby Rumincap, MSc, sementara dengan kelompok tani Anuma. Selamat siang, selamat sore Sobat Tani. Jadi sekarang saya berada di lahan cabai keriting dari usaha kelompok tani Anuma. Setelah kita tadi meninjau lahan cabai keriting juga yang baru tanam, sekarang kita telah berada di lahan yang sudah memasuki panen yang ke-6. Jadi 5 kali panen, sekarang akan persiapan untuk panen yang ke-6 dengan populasi kurang lebih 5.000 pohon di lokasi. Sebenarnya di sini ada 2 lokasi juga, tadi saya sampaikan ada 10.000 pohon, tapi ada terbagi di 2 lokasi. Jadi di lokasi ini sekitar 5.000 pohon, ada juga di lokasi yang lain itu kurang lebih juga 5.000 pohon yang juga memasuki panen yang ke-6 sama, tapi penanamannya juga sama. Dan sekarang mungkin akan memberi motivasi kepada petani-petani yang lain yang bisa menonton video ini, yang langsung mungkin akan disampaikan secara singkat oleh Ketua Kelompok Tani Anuma, Bapak Doni. Bapak Doni. Jadi secara singkat saja, ini varietas apa yang ditanam? Lado. Jadi varietas lado X1 yang ditanam juga sama dengan penanaman yang di lahan yang baru tanam tadi. Jadi sekarang sudah memasuki panen yang ke-6. Sebagai gambaran mungkin kira-kira dari panen 1 sampai 5 sudah berapa banyak hasil yang didapat? Diperkirakan 1 ton 800. Jadi sudah ada sekitar ini yang di 5.000 pohon ini. Panen kelima. Yang 1 ton 800 akumulasi dari 10.000 pohon yang baru yang di lokasi satu ini. Jadi sampai dengan panen yang kelima, hasil yang diperoleh kurang lebih sudah sekitar 1,8 ton. 1,8 ton yang ada di lahan ini sekitaran kurang lebih 5.000 pohon.
Jadi ada 1,8 ton dan bisa lebih juga, nanti akan ada panen ke-6 yang masih akan segera dipanen ini. Dan juga untuk pemasaran untuk cabai keriting ini telah ada akses pasar lewat pembeli yang berasal dari Kota Mobagu. Jadi sudah dari pembeli dari Kota Mobagu. Jadi dengan harga juga yang lumayan menguntungkan buat petani. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman ini akan juga ada dampak kepada petani-petani lain, kelompok-kelompok tani yang lain yang ada di desa Tamblang. Seperti kita lihat ini, lahan di sini juga memanfaatkan lahan di bawah tanaman cengkeh, karena kita tahu juga di Minahasa Selatan ini produksi potensi dengan tanaman perkebunan cengkeh, tapi ya karena memang tanaman tahunan ada kalanya hasilnya 1-2 tahun baru ada panen raya. Jadi dalam waktu kosong itu, waktu luang itu dimanfaatkan oleh petani untuk menanam komoditi hortikultura yang pada saat ini ada penanaman cabai keriting. Jadi demikian. Ini juga ada petani milenial kita yang ambil gambar ini, sementara mengambil gambar ini ada petani milenial. Bapak siapa? Kenny Lembong. Iya, Bapak Kenny Lembong. Pemuda. Iya. Pemuda. Jadi masih pemuda. Pemuda Kenny Lembong yang memotivasi anak-anak muda yang ada di desa Tamblang untuk mengenal pertanian secara utuh, mencintai pertanian dari generasi muda. Dan mudah-mudahan juga generasi-generasi muda ini lewat koordinasi dari Bapak Kenny Lembong ini akan dari pemuda, maaf bilang Bapak ini pemuda Kenny Lembong akan memotivasi agar supaya memang anak-anak muda di sini juga bergelut di sektor pertanian. Karena anugerah Tuhan di lahan di Kabupaten Minahasa Selatan ini cukup luas, cukup sangat subur dan sangat cocok untuk komoditi-komoditi baik tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi mudah-mudahan lewat kelompok tani Anuta telah tergerak pemuda tani, petani milenial, Bapak Kenny Lembong yang akan mengkoordinir pemuda-pemuda lainnya untuk menggeluti sektor pertanian agar supaya di wabah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, orang hasil pertanian itu tidak akan menurun, tetap berproduksi untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan pada umumnya masyarakat di Indonesia. Dengan juga kita harus tetap menjaga protokol pencegahan COVID-19. Di sini kita lihat teman-teman juga memakai masker, jaga jarak, di fisikal dalam setiap berusaha tani orang harus jaga jarak, dan yang paling utama menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Jadi setelah pulang kita harus membersihkan badan, cuci tangan. Tuh, kalau sebelum mau makan cuci tangan, jadi dari kebun orang cuci tangan, mandi, dan membersihkan diri agar supaya orang terhindar dari wabah atau dari virus COVID-19 yang sangat menakutkan ini. Jadi orang tidak berhenti, pertanian tidak berhenti, pertanian di Minahasa Selatan terus bergerak, terus berproduksi. Demikian, terima kasih.